Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak jami'an, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan sesuai dengan pujian yang pantas bagi keagungan, kebesaran dan ketinggiannya, serta sebagai wujud syukur kita sebagai seorang hamba atas berbagai limpahan rahmat, curahan nikmat pada kita sekalian. Pada malam hari ini, di malam Ahad, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat secara berjamaah. Lalu kita duduk di taman-taman surga, di Riyadhul Jannah, di majlis ilmu, dengan membaca dan menelaah kitab yang berjudul Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Riyadhus Shalihin tamannya orang-orang soleh min kalam Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda dari pemimpin penghulu para rasul, yaitu Nabi kita yang tercinta, junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang sangat berharga ini adalah buah karya dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar kaum muslimin di abad ke-7 Hijriah yang wafat tahun 676 Hijriah. Hadirin sekalian, malam ini malam Ahad 20 Dzulqa'dah 1446 Hijriah. Pembahasan kita masih dalam pembahasan kitab Al-Jihad, dan kita sudah memasuki bagian-bagian akhir ya, walaupun masih banyak, namun sudah sebagian besar ya kita melewati hadis-hadis tentang jihad ini, keutamaan yang sangat-sangat banyak yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada pembahasan kita yang paling terakhir, kita sudah menyebutkan tentang bagaimana keutamaan orang yang selalu berdoa, bercita-cita untuk mendapatkan mati yang terbaik, mati syahid. Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan cita-cita dan harapannya, walaupun mungkin dia tidak diizinkan untuk mati langsung di medan jihad, namun semangat yang terus ada dan cita-cita yang tulus dan upaya yang nyata, lalu Allah menginginkan menetapkan yang lain, itu sudah cukup baginya untuk tercatat sebagai seseorang yang dikategorikan sebagai syuhada. Dan juga bagian yang paling terakhir yang kita baca adalah di antara kemuliaan orang-orang mati syahid, yang kadang kita melihat ada perasaan iba pada kita, bahkan kadang kita melihat begitu beratnya perjuangan mereka, kematian mereka yang kadang kelihatan begitu menyakitkan hati kita ya, karena kadang diperlakukan secara biadab oleh musuh, namun sebenarnya mereka tidak merasakan sakitnya satu kematian kecuali bagaikan dicubit ya, atau bagaikan digigit oleh semut. Dan ini pembahasan kita yang terakhir pada pertemuan kita yang lalu.
Sekarang kita akan lanjutkan dengan beberapa hadis yang insyaallah kita baca sesuai dengan waktu yang tersedia. Kita mulai dengan hadis yang ke 1324. Hadis yang ke 1324. Wa an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ba'di ayyamihi, di sebagian hari-hari beliau, allati laqiya fiha al-adu, yaitu hari-hari ketika beliau berjumpa dengan musuh. Maksudnya hari-hari ketika Nabi SAW berperang, berjihad fi sabilillah. Intazara hatta malatis syamsu, beliau kadang menunggu hingga tergelincir matahari. Summa qama fin nasi, kemudian beliau berdiri di hadapan manusia, maksudnya di hadapan pasukan, di hadapan para sahabat. Faqala, seraya berkata, ayuhan nas, wahai manusia, la tatamannau liqa'a al-adu, jangan kalian mengharapkan pertemuan dengan musuh. Wasallullahal afiyah, dan mintalah kepada Allah pemaafan. Fa idza laqitumuhum, akan tetapi jika kalian bertemu dengan mereka, artinya dengan musuh, fasbiru, maka bersabarlah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annal jannata, sesungguhnya surga itu, tahta zilalis suyuf, surga itu berada di bawah naungan pedang-pedang. Sumaqal, kemudian beliau berkata, Allahumma munzilal kitab, beliau berdoa, Allahumma munzilal kitab, ya Allah yang menurunkan Alkitab, wa mujriyas sahab, dan yang memperjalankan awan, menurunkan hujan, wa hazimal ahzab, dan yang mengalahkan musuh-musuh atau sekutu-sekutu, pasukan sekutu dari musuh. Ihzimhum, ya Allah kalahkanlah mereka. Wansurna alaihim, dan menangkan kami atas mereka. Muttafaqun alaih, hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis pertama. Jamaah sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita fahami tentang hadis ini, beberapa pelajaran hukum dan faidah yang kita bisa petik dari hadis Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini sebenarnya telah pernah disebutkan juga oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, namun di awal-awal kitab Riyadhus Shalihin, di bab tentang kesabaran, nomor hadis 53, ya, nomor hadis 53. Hadis kita sekarang hadis ke 1324, ya. Jadi sudah sangat lama, ya, pembahasannya. Dan mungkin pembahasannya masih di lantai 1, ya, masih di lantai 1, belum di lantai 2. Karenanya tidak apa-apa kita ulangi pembahasannya. Dan waktu itu Imam Nawawi sebutkan hadis ini karena di hadis ini ada terkait persoalan sabar. Dan sebenarnya hadis ini memang paling cocok pembahasannya terkait dengan masalah jihad, ya. Dan inilah waktunya untuk kita bahas hadis ini di bab ini. Hadis ini pertama, pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini menunjukkan keutamaan Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhumah, karena beliau mengatakan, menceritakan bahwa apa yang beliau kisahkan ini adalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di sebagian hari-hari beliau pada saat jihad. Artinya beliau telah menemani, membersamai dan ikut serta dalam banyak momen jihad bersama dengan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, dan ini kisah di beberapa jihad Rasulullah. Artinya ini tidak selalu seperti ini model Rasulullah. Apa yang beliau ceritakan sini tidak selalu, tapi bukan satu kali ya, karena beliau menggunakan bahasa fi ba'dhi ayyamihi, ya, di sebagian hari-hari beliau dalam jihad fi sabilillah. Jadi Abdullah bin Abi Aufa adalah sahabat yang ikut juga dalam momen perjuangan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ingat bahwa sahabat itu adalah mereka yang pernah melihat bersama Rasulullah. Sebagian mereka kebersamaannya dengan Rasulullah sangat singkat. Ada sahabat yang tidak ada hadis-hadisnya, tidak pernah melihatkan hadis. Ada juga sahabat yang tidak pernah ikut momen jihad, tapi sudah mulia dengan statusnya sebagai seorang sahabat karena sebab-sebab tertentu. Mungkin memang masuk Islamnya singkat dan tidak ada momen jihad di situ, atau hal-hal yang lainnya, dan itu sudah mulia. Namun tentu saja ketika ada seorang sahabat lalu sempat bersama dengan Rasulullah di majlis-majlis ilmu, sempat bersama dengan Rasulullah di haji wada umpamanya, sempat bersama dengan Rasulullah di medan-medan jihad, maka ini keutamaannya lebih dari keutamaan sahabat-sahabat yang tidak sempat ikut dalam momen-momen perjuangan seperti itu. Maka ini menunjukkan keutamaan sahabat yang mulia Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Dan ini menunjukkan bagaimana sahabat memahami status nabinya sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa yang dilakukan Rasulullah perlu direkam dengan baik dan perlu disampaikan kepada umat untuk menjadi teladan bagi orang-orang yang datang setelah mereka. Bahwa para sahabat tidak hanya merekamkan kepada kita dan menyampaikan kepada kita bagaimana tata cara salatnya Rasulullah, dan Rasulullah telah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis-hadis tentang bagaimana tata cara salat Rasulullah telah diceritakan oleh sahabat, dan para sahabat juga telah rekamkan kepada kita dan menyampaikan kepada kita bagaimana tata cara manasik haji Rasulullah, karena Rasulullah telah pernah mengatakan khudhu manasikakum, ambil dariku tata cara praktek hajiku. Sahabat ceritakan kepada kita, utamanya bin Abdullah telah menceritakan secara rinci sejak berada di Madinah sampai pulang lagi, sangat rinci hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sangat lengkap. Dan dalam puasa dan sebagainya, dalam ibadah, para sahabat menyampaikan kepada kita bagaimana teladan dan perbuatan Rasulullah dalam ibadah-ibadah tersebut. Cuma bukan hanya sekedar itu, para sahabat juga tahu bahwa Rasulullah adalah teladan dalam segala, termasuk dalam persoalan jihad. Karena itu para sahabat menyampaikan kepada kita bagaimana Rasulullah berjihad, apa yang beliau lakukan dan apa yang beliau katakan. Dan apa yang kita sebutkan ini diantara kata-kata yang disampaikan Rasulullah di momen-momen jihad. Dan memang kalau kita baca dalam Al-Quran, justru firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Penempatan Rasulullah sebagai uswatun hasanah itu bukan di ayat tentang salat, bukan di ayat tentang puasa, bukan ayat tentang haji, bukan tentang zakat, tapi di ayat-ayat tentang jihad fi sabilillah dalam surat Al-Ahzab, ya. Maka ini di antara keteladanan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga perlu tahu bagaimana perjuangan Rasulullah dan bagaimana teladan Rasulullah di medan-medan jihad. Dan para pengikut Rasulullah tentu saja mereka-mereka yang siap juga mengikuti Rasulullah dalam persoalan perjuangan jihad fi sabilillah. Dikatakan di sini bahwa di antara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika akan ketemu dengan musuh, laqiya fihal adu, ketika akan ketemu dengan musuh, beliau cari momen-momen yang paling tepat untuk memulai, ya. Di antara momennya di sini kadang dikatakan beliau kadang menunggu sampai tergelincir matahari, hatta malatis syamsu, barulah beliau siap-siap. Dan sebelum beliau memulai, beliau berkhutbah, bernasihat. Ya, ini disebutkan oleh ulama kita bahwa menunjukkan bahwa seorang komandan, seorang pemimpin itu juga dianjurkan untuk selalu bernasihat, selalu berpesan, memberikan wejangan, terutama kepada para mujahidin, ya. Karena itu para mujahidun itu
bukan sekedar kumpulan orang-orang yang punya semangat dan orang yang punya keterampilan bela diri dan sebagainya dan punya semangat untuk berjuang, tapi mereka juga harus didampingi oleh para ulama-ulama. Mereka harus juga mendengarkan wejangan dan nasihat dari orang-orang yang bisa memberikan kepada mereka pencerahan, nasihat dan tuntunan dalam persoalan-persoalan agama mereka. Dan nasihat kepada para mujahidin bukan cuma ketika berada di front jihad sudah akan ketemu musuh. Kadang Rasulullah kalau tidak ikut jihad, beliau lepaskan kepergian para mujahidin di batasan kota, beliau berikan pesan-pesan, ya, sebagaimana pesan-pesan beliau kepada sahabat-sahabat yang beliau lepas kepergiannya, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya ketika mau berangkat jihad dan Rasulullah tidak serta di situ. Rasulullah berikan nasihat-nasihat, ya. Dan tentu saja ini di antara momen nasihat yang penting, ya. Kalau saja safar biasa orang yang mau pergi keluar kota, mau pergi pulang kampung, ya, dan safarnya adalah safar biasa dalam artian safar yang aman, tidak ada hal yang dikhawatirkan di situ, perlu tetap dinasihati. Gimana lagi dengan seorang yang akan menghadapi kematian, ya, tidak harus mereka mati, tidak pasti mereka mati, tapi kemungkinannya besar bagi mereka para mujahidin, ya, apalagi mereka adalah orang-orang yang menginginkan kematian, mati yang paling mulia. Maka sangat wajar, sangat pantas untuk diberikan penguatan dan diberikan nasihat-nasihat kepada mereka. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkhutbah, beliau mengatakan ayyuhan nas, ya, dan ini seperti yang sudah sering kita katakan adalah khitab, ya, Rasulullah dalam berkhutbah, dan bukan cuma khutbah ini, dalam khutbah Jumat dan khutbah yang lainnya beliau selalu memulai khutbahnya dengan ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ayyuhan nas, la tatamannu liqal wa'du. Apa pesan beliau yang pertama yang disebutkan di sini? Jangan kalian mengharapkan pertemuan dengan musuh. Subhanallah. Ini mau ketemu musuh dan sudah di tempat yang akan ketemu dengan musuh. Tapi ternyata pesannya la tatamannu liqal adu. Ya, walaupun kemungkinan besar ketemu dengan musuh, tapi Rasulullah tetap menginginkan jangan mencita-citakan mengharapkan ketemu dengan musuh. Wasallallahu al-afiyah, dan harapkanlah atau mintalah kepada Allah al-afiyah, pemaafan. Dan ini sudah pernah kita bahas, ya, bahwa yang kita harapkan mati mulia, mati syahid. Apakah mati syahid itu kita dapatkan dengan pertemuan dengan musuh lewat jihad atau tidak? Itu kita serahkan kepada Allah. Tapi kita ingin mati yang mulia, yaitu mati syahid. Dan kalau mati syahid itu kemungkinan besarnya adalah didapatkan lewat jihad, maka kita jalani jalan tersebut. Namun jika tidak, maka hukum asal kita tidak diperintahkan untuk menantang, ya, menantang dalam artian kita selalu menantang atau menginginkan ujian-ujian, cobaan-cobaan. Yakinlah Allah akan memberikan kepada kita yang paling tepat, ya. Ada sebagian orang kadang yang kalau dia baca tentang bagaimana keutamaan orang yang bersabar dengan sakit, ya, bersabar dengan musibah, dia kadang ada rada cemburu, ya. Walaupun positif, kadang dia melihat ada sebagian saudaranya yang begitu sabar dengan berbagai macam musibah yang menimpanya. Ada yang banyak sekali penyakitnya dan dia begitu sabar. Lalu dia sendiri selalu aman-aman saja, selalu sehat-sehat saja, banyak rezekinya, dia tetap taat, tapi rasanya sedikit ujian-ujian dan musibahnya. Dia bilang kayaknya pahala saya sedikit ini, ya. Maka dia bilang, ya Allah, berikan kepada saya juga penyakit, ya. Ya Allah, kenapa tidak ada musibah bagi saya? Kira-kira bagus yang seperti itu atau tidak? Ya. Meminta kepada Allah musibah, meminta kepada Allah ujian dan cobaan, bagus. Orang yang lulus ujian dan cobaan itu dapat pahala besar. Tapi apakah kita pantas meminta kepada Allah ujian dan cobaan, semacam menantang kepada Allah, ya? Apalagi kalau mengatakan, ya Allah, kenapa saya tidak pernah diuji, ya? Saya juga mau menunjukkan kesabaran dan ketabahan saya. Apakah itu disyariatkan? Jawabannya tidak, ya. Tidak boleh kita meminta ujian ketika kita meminta musibah.
Yang harus adalah, ya Allah berikanlah kepada saya kesabaran ketika saya diuji. Ya, itu yang kita minta. Karena hidup ini pasti ada ujian, dan jangan lupa bahwa keadaan aman dan tentram, sehat wal afiat itu juga ujian. Yang kadang kita tidak sadari, berapa banyak orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah dengan kesehatannya, dengan kekayaannya, dengan keadaan yang tentram, aman dan damai. Kita hari ini yang tentram dan damai tidak sama dengan saudara kita di Palestina umpamanya. Ini sebenarnya kita sedang diuji ini. Apakah kita bisa bersyukur kepada Allah, memanfaatkan keamanan ini, ketentraman ini, kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya? Apakah kita bisa memanfaatkan ini untuk betul-betul beribadah? Saudara kita sayang dalam keadaan sulit, mereka tetap konsisten ibadah. Kita yang aman-aman kadang malas-malasan untuk beribadah. Ini ujian bagi kita sebenarnya. Maka Allah akan berikan kepada kita ujian yang paling pantas, paling sesuai dengan kita. Karena itu tidak usah menantang, ya. Pasti Allah akan memberikan pada waktunya yang paling tepat. Yang patut kita minta adalah minta kepada Allah ketetapan, keistiqomahan ketika ujian datang kepada kita, bagaimanapun dan apapun jenisnya. Kan itu Rasulullah mengatakan, ini padahal sudah mau ketemu dengan musuh ini, sudah mau berhadapan-hadapan di momen jihad ini, tetap Rasulullah mengatakan was'alullahal afiyah, mintalah pemaafan dari Allah. Tapi faida laqitumuhum, tapi kalau ketemu dengan musuh, fasbiru, bersabarlah. Ya, gitulah juga kita. Kita tidak meminta ujian, tidak meminta musibah. Tapi kalau ketemu, ya Allah berikan kesabaran kepada saya. Ya, fasbiru, bersabarlah. Inilah ujian kita kalau ketemu dengan musuh. Bersabar dengan semua risiko kematian, bersabar dengan semua perihnya mungkin atau beratnya pada saat jihad. Kita bersabar. Dalam sebagian riwayat, fathbutu, teguhlah, jangan lari. Karena lari dari medan peperangan adalah salah satu dosa besar. Ketika Rasulullah mengatakan ijtanibu as-sabal mubiqat, tinggalkanlah, hati-hatilah, jauhilah 7 dosa yang paling membinasakan. Salah satunya adalah at-tawalli yaumaz zahaf, lari dari medan peperangan. Dan Allah telah mengatakan di surat Al-Anfal 2 ayat yang mirip dengan ini, ayat ke-15 dan ayat ke-40 kalau tidak salah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfa fala tuwalluhumul adbar wa may yuwallihim yawma idin duburah illa mutaharrifan liqitalin aw mutahizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Ya, kata Allah, wahai orang-orang beriman, jika kalian ketemu dengan orang-orang kafir di medan peperangan, idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar, jangan lari ke belakang. Siapa yang lari ke belakang, lari dari medan pertempuran padahal dia sudah ada di front jihad, di medan jihad, kecuali karena 2 sebab. Karena taktik tertentu, ada strategi tertentu yang akan ditempuh, bukan karena lari, tapi ada strategi yang lain. Ya, dia kelihatan mundur tapi sebenarnya ada taktik yang lain. Au mutahizan ila fi'at, atau dia mau gabung dengan pasukan yang lain. Tapi kapan alasannya? Bukan karena salah satu di antara 2 itu, faqad ba'a bi ghadabin minallahi. Maka orang yang lari ke belakang, mundur ke belakang itu telah mundur untuk mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata ghadab menunjukkan nilai dosa besar. Faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam, ya, bahkan dikatakan tempatnya neraka jahannam, ya, wa bi'sal masir, dialah seburuk-buruk tempat kembali. Dan Allah katakan di ayat ke-40-nya, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutuh, kalau kalian ketemu dengan musuh, fathbutu, teguhlah. Ya, ini fathbutu, ya, dalam hadis lain juga fa idza laqitumuhum fathbutu, teguhlah, kokoh, tetap, jangan mundur. Kita tidak cari musuh, tapi kalau ketemu pantang mundur. Itu prinsip kita, ya. Karena biasanya ada orang yang selalu cari-cari musuh, nantang, ya, berlagak. Ada sebagian itu orang kadang berlagak preman, ya, mana-mana sekalinya ada, lari dia, ya. Jadi dia tahu ada lebih preman daripada dia, ya. Jadi santang, ya. Itu tidak elok yang seperti itu, ya, tidak sepantasnya. Seorang
Ya, kalau kita lihat para sahabat, ya, para sahabat itu dikatakan mereka itu kalau dilihat ibadah kayak orang loyo-loyo semua, ya, menangis, ya, mereka kalau salat-salatnya semua kurang tidurnya apa semua, dikatakan mereka kayak ruhban, pendeta-pendeta, ya, artinya orang yang ahli ibadah. Tapi kalau di medan jihad, subhanallah, ya, masya Allah, ya, mereka fursan bin nahar, mereka adalah singa-singa, ya, mereka adalah ahli-ahli kuda dan orang yang tangkas jadi medan-medan jihad. Jadi mereka bukan orang yang sombong. Ya, Allah katakan wala takunu kalladzina kharaju min diyarim batara wa ria'an nas. Ya, jangan kalian seperti orang ketika keluar pergi berjihad bataran dengan penuh kesombongan, merasa hebat. Ya, apalagi kalau dia pakai pakaian lengkapnya, ya, lengkap sekali pakaiannya, gagah kelihatan. Nah, itu tidak boleh. Ya, mereka seharusnya tampil tawadhu, namun ternyata masya Allah. Ya, dan itu sangat banyak kisah-kisah para sahabat seperti itu, dan diantara juga tokoh yang paling terkenal dalam hal itu adalah Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, ya, dan banyak kisah-kisah yang semacamnya. Maka dikatakan fasbiru. Lalu kata Rasulullah, wa'lamu annal jannata tahta dhilali suyuf. Ini juga dimotivasi bersabar, dan diantara hal yang bisa memotivasi kesabaran mereka untuk bisa mereka bersabar, ketahuilah surga yang kita cita-citakan, yang kita idam-idamkan, yang kita inginkan menjadi tempat kembali kita, itu berada di bawah naungan kilatan-kilatan pedang, di bawah naungan pedang-pedang. Artinya apa yang kalian lakukan ini, inilah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Motivasi, ini motivasi untuk tidak lari dari medan peperangan. Dan ini menunjukkan, ya, bahwa salah satu di antara jalan masuk surga seperti ini. Bukan satu-satunya. Bagi mereka para mujahidin itulah surga mereka di situ. Jalan mereka masuk surga. Ada juga yang lainnya, ya. Begitu banyak kontribusi di medan-medan yang lainnya. Tapi paling tidak kita harus pastikan kita punya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jalan untuk menuju surga ini banyak sebenarnya. Disatukan dengan manhaj yang benar, tapi jalannya untuk ke sana banyak. Makanya Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan berikan kepada mereka jalan-jalan kami. Artinya akan dijelaskan ini jalan-jalan yang banyak terhampar pada kalian, silahkan kalian jalani jalan tersebut untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada peluang-peluang masuk surga tidak kita manfaatkan. Peluang jihad tidak kita manfaatkan, peluang melakukan ibadah salat tidak kita manfaatkan, peluang infak tidak kita manfaatkan, peluang haji yang dikatakan laisa jaza ilal jannah tidak kita manfaatkan, peluang dengan akhlak kita tidak manfaatkan. Jangan sampai tidak ada sebab yang bisa kita jadikan jalan untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk para mujahidin, ini jalan mereka. Bahkan ini di antara jalan yang paling utama. Kemudian Rasulullah berdoa. Ini juga, ya, Rasulullah mengajarkan bahwa selalu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa. Apa doanya? Beliau berdoa, pertama beliau bertawassul. Tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, atau perbuatan-perbuatan Allah. Jadi tawassul kepada Allah itu bisa dengan nama-namanya, bisa dengan sifat-sifatnya, dan bisa dengan af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah. Kalau ini sekarang ini kira-kira tawassul dengan apanya Allah ini? Nama Allah kah? Perbuatan Allah atau sifat Allah? Ya, perbuatan, ya. Ini bukan nama Allah, ya. Allahumma munzilal kitab, nama Allah bukan munzil. Wa mujriyas sahab, nama Allah bukan mujri. Wa hazimal ahzab, tidak ada nama Allah hazim, ya. Jadi bukan nama Allah ini, ya. Walaupun bisa kita gunakan Allahumma ya al-qawi ya al-aziz, ya, bisa kita dengan nama Allah kita bertawassul, atau dengan sifat-sifat Allah, ya, sifat-sifat Allah, ya dzal quwwah, ya dzal izzah umpamanya, wahai zat yang memiliki kekuatan, memiliki kemuliaan. Tapi sinilah perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah? Ya munzil, Allahumma munzilal kitab. Allahumma itu ya munzilal kitab, ya. Ya Allah yang menurunkan Alkitab, menurunkan Al-Quran. Allahumma munzilal kitab. Wa mujriyas sahab, dan memperjalankan awan, ya, menurunkan hujan.
wa hazimal ahzab, dan mengalahkan pasukan sekutu. Ahzab itu pasukan sekutu ya. Hizb, ahzab adalah pasukan sekutu ya. Dalam Al-Qur'an surat ke-33 namanya surat Al-Ahzab. Dinamakan seperti itu karena waktu itu pasukan sekutu menghadapi kaum muslimin ya. Jadi begitulah kaum muslimin ya. Mereka dengan berbagai macam mazhab yang ada, berbagai macam akidah yang berbeda, tapi mereka semua siap bersatu untuk melawan kaum muslimin. Ada Yahudinya, ada musyrikinnya, ada munafikinnya, semua bersatu untuk menghadapi kaum muslimin waktu itu. Kita tidak takut. Kenapa? Ada Allah bersama dengan kita. Makanya dikatakan ya hazimal ahzab, ya Allah yang mengalahkan semua kelompok-kelompok sekutu tersebut. Ihzimhum. Jadi kita para mujahidin, mereka para mujahidin itu tidak bertawakal kepada diri mereka, walaupun mereka adalah orang-orang yang terlatih ya. Mereka masuk ke dalam medan jihad bukan asal-asalan, mereka berlatih, tapi itu adalah upaya, dan tidak boleh kita berpegang atau bertopang pada upaya kita, kemampuan kita. Harus senantiasa kita itikalnya, tawakulnya kepada Allah. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Islam itu memadukan antara upaya usaha dan doa, iktikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sama dengan orang yang mengatakan tidak usah doa, bagaikan orang-orang Qadariyah. Kita tidak sama juga orang-orang yang Jabriyah yang mengatakan biarlah Allah memenangkan kita, tidak usah apa-apa. Tidak usah kita pergi berjihad. Kita bisa menang itu orang Islam karena Allah yang akan memenangkan. Ini orang-orang Jabriyah seperti itu. Kita mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan contoh dari Rasulullah adalah memadukan antara keduanya, memaksimalkan persiapan dan harapan serta ketergantungan yang paling utama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hazimal ahzab. Ihzimhum, kalahkanlah mereka, wansurna alaihim, dan menangkan kami atas mereka ya. Jadi ya, ini di antara doanya, dan ini bisa diulang-ulangi oleh para mujahidin ya ketika mereka akan menghadapi musuh-musuh mereka ya. Kemudian jamaah sekalian, doa yang lain ya, dalam hadis yang berikutnya doa yang lain ya. Kita akan bahas doa saja ini, mungkin untuk malam ini kita akan bahas doa-doa para mujahidin. Hadis yang ke-1325 dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sintani, ada dua doa maksudnya, la turaddani, dua doa yang tidak akan ditolak ya, tidak akan ditolak. Au qallama turaddani, atau mungkin beliau mengatakan tidak akan tertolak atau jarang tertolak. Tampaknya ini keraguan pada perawi ya. Apa dua doa itu? Ad-du'a indan nida, doa ketika azan, wa indal ya'si hina indal ba'si, wa indal ba'si, ketika sedang hebatnya, berkecamuknya peperangan, hina yulhimu ba'duhum ba'da, ketika mereka semuanya pada ketemu ya. Yulhimu ba'duhum ba'da itu al-laham, itu daging mereka, artinya mereka sudah pada gabung itu antara pasukan musuh dan pasukan kaum muslimin. Sebagian riwayat mengatakan yuljimu ba'duhum ba'da, iljam itu artinya dikekang, artinya mereka sudah dipertemukan semuanya ketika peperangan berlangsung dengan dahsyatnya. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih, hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Dan memang demikian. Hadis ini menjelaskan kepada kita di antara tempat doa dikabulkan. Pertama adalah pada waktu azan, dan tampaknya yang dimaksudkan pada waktu azan di sini adalah pada saat selesai azan ya. Karena kata-kata inda juga kadang artinya setelah ya, setelah. Makanya seperti di antara doa buka puasa itu, di antara doa yang dikabulkan apa? Indal iftar, ketika iftar. Apa maksudnya ketika iftar? Salah satu maknanya adalah ketika selesai buka puasa. Makanya salah satu doa buka puasa itu apa? Dhahabal dhama'u wabtalatil uruqu
wa sabata al-ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan, dan insyaallah kita sudah mendapatkan pahala. Itu kapan kita baca? Sebelum buka atau sementara buka atau setelah buka? Setelah, ya. Ya, pada situ dikatakan indal iftar, ya, bukan pada saat buka, ya. Bisa ya kita makan sambil doa-doa, ya. Bisa. Sambil kita makan, kita juga berdoa. Menikmati makanan buka puasa. Berdoa juga. Mungkin bisa ya, tapi tidak khusyuk rasanya, ya. Dan kalau kita sebelum buka puasa kita bilang telah basah kerongkongan, gimana basah kerongkongan masih haus, ya. Jadi itu setelah, ya, tapi itu ada kata inda, artinya pada saat telah. Jadi maksud dari doa ketika azan maksudnya setelah azan, ya. Antara azan dan iqamah, manfaatkan. Di antara doa yang sangat dikabulkan, yang tidak ditolak adalah doa antara azan dan iqamah, ya, antara azan dan iqamah. Yang kedua adalah ketika bertemu dengan musuh, ya, ketika bertemu dengan musuh. Ini indahnya sini. Kalau dilihat dari hadis-hadisnya, maka bisa bermakna dia pada saat sebelum ketemu dengan musuh juga bisa, ya. Jadi sangat tergantung dengan konteksnya, ya, sangat tergantung dengan konteksnya. Dan kalau kita lihat contoh Rasulullah, beliau berdoa itu kebanyakan pada saat mau ketemu dengan musuh. Pada saat perang Badar, Rasulullah begitu khusyuknya berdoa, sampai-sampai dikatakan selendangnya itu jatuh karena beliau berdoa, ya Allah, jika pasukan Islam ini dikalahkan, mati semuanya, tidak ada lagi yang beribadah kepadamu di bumi ini. Karena kaum muslimin waktu itu saja yang ada ikut perang Badar, ya, walaupun ada sebagian sahabat tidak ikut, ya, perang Badar karena alasan-alasan atau tugas tertentu. Tapi boleh dikata itulah kaum muslimin yang 315 itu atau 313 itulah. Kalau mereka dikalahkan, terbunuh semuanya, tidak ada lagi orang yang sholat, tidak ada orang yang sujud, tidak ada lagi orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau doa sungguh-sungguh dan Allah mengabulkan doanya, ya. Jadi para mujahidin harus orang yang banyak berzikir kepada Allah. Makanya Allah katakan, idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Banyak baca, banyak berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah agar kalian menang, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa doanya? Doanya, ya, selain doa Abdullah bin Abi Aufah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis berikutnya, doanya adalah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghaza, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghaza, jika beliau berperang, beliau mengatakan, Allahumma, ya Allah, anta, engkau adalah adudi. Adud artinya penolongku, penolong. Adud itu sebenarnya, adud itu kalau fisik kita adud itu ini, ya. Tapi maksudnya dalam bahasa Arab dan bahasa Quran, adud itu untuk menolong, ya. Allah mengatakan dalam surat Al-Qasas tentang Nabi Musa, qala sanashuddu adudaka bi akhika, ya, sanashuddu adudaka bi akhika. Kami, kata Allah, akan menolong kamu wahai Musa dengan saudaramu, ya. Jadi adud di situ artinya menolong, ya, menolong. Dan Allah mengatakan, wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda, ya, artinya kami tidak menjadikan orang-orang sesat itu sebagai penolong bagimu. Jadi maksudnya sini, ya Allah, engkaulah adudi, engkaulah tempat bersandarkan, dan engkaulah penolong kami. Lalu ditakkid lagi, wa nasiri. Nah, ini bentuk tawassul, ya, bentuk tawassul. Jadi sebelum kita doa, kita bilang, ya Allah, engkaulah penolong kami, engkaulah tempat kami bersandar, engkaulah yang menolong kami. Bika ahulu, dengan kamulah kami mengambil kekuatan, ya, daya kami padamu, ya Allah. Haul artinya la haul. Apa artinya la haula wala quwwa illa billah? La haul artinya tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali kepadamu. Bika ahulu, dengan mula kami punya kekuatan. Sebagian mengatakan hala yahul itu artinya dengan mula kami bergerak, ya, bergerak ke sana kemari pada saat peperangan. Dengan kamulah kami mampu untuk itu. Wabika asulu, dan dengan mulah kami juga
menyerang ya. Soil itu artinya menyerang ya. Makanya dalam fikih ada namanya daf'us soil, bagaimana hukum seseorang yang diserang di rumahnya, masuk pencuri, masuk perampok, apakah kita boleh membela diri? Dia mau ambil harta kita, lalu kita bela diri dan akhirnya kita bunuh dia, apa hukumnya? Apakah kita dihukum qisas ataukah tidak mengapa? Ya, hukumnya adalah daf'us soil boleh, bahkan harus ya, orang yang memperjuangkan hartanya mati syahid. Man qutila duna mali fa huwa syahid. Orang yang masuk ke rumah kita menyerang itu dinamakan soil, daf'us soil. Inilah wabika asulu, denganmu lah kami sampai menyerang, kami mampu untuk menyerang menghadap musuh. Wabika uqatil, dan dengan engkaulah ya Allah kami bisa berperang ya. Jadi sebenarnya para sahabat adalah singa-singa peperangan ya, orang yang hebat berperang, tapi mereka tidak pernah, Rasulullah telah ajarkan, tidak pernah merasa hebat. Semuanya mengembalikan kepada Allah ya, bahwasanya kita mampu menang karenamu ya Allah. Doa yang terakhir, doa Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khafa qauma, jika beliau mengkhawatirkan satu kaum, artinya ketemu dengan musuh, beliau mengatakan Allahumma ya Allah, inna naj'aluka, kami jadikan engkau ya Allah, fi nuhurihim, di leher-leher mereka, wa na'udzubika min syururihim, dan kami minta perlindungan kepadamu ya Allah dari kejahatan-kejahatan mereka ya. Ini juga kita minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan mereka, dari mereka mengalahkan kita, membantai kita, dan kita minta kepada Allah, Allah berada di leher-leher mereka, artinya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Allah katakan falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama ya. Bukan kalian yang membunuh, kata Allah, ketika kalian membunuh, bukan kalian yang melempar ketika kalian melempar, Allah lah yang membunuh mereka dan Allah lah yang melempar mereka. Kita berusaha, tapi Allah yang menjalankan, Allah yang melakukan semuanya itu. Maka begitulah seorang hamba, tidak pernah merasa hebat, tidak pernah merasa serba bisa. Dia harus memaksimalkan usahanya, dan dia harus menempuh cara-cara untuk bisa sampai kepada tingkat yang terbaik, tapi selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang memudahkan, Dia Allah yang melakukan segala sesuatu, Dia adalah Allah yang maha hebat ya, yang maha kuasa, dan kitalah hamba yang lemah, dan Allah senantiasa bersama dengan hamba-hamba yang selalu bertawakal kepadanya. Allahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.